Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqqihna fid din. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, saudari-saudaraku yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga detik ini, yang mana kita bisa hadir mengikuti talabul ilmi atau tafaqquh fid din, yaitu bermajlis di majlis menuntut ilmu, dan salawat serta salam juga kita tidak lupa haturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti syariatnya, ya sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk duduk di hadapan para jamaah sekalian, yaitu menggantikan Ustadz Abu Zakaria Andi. Mungkin sudah kenal ya dengan saya, atau sebagian masih ada yang belum kenal ya, mungkin masih ini belum masyhur ya di kalangan jamaah sekalian ya. Alangkah indahnya ya, mungkin saya memperkenalkan diri ya. Nama saya ya Nanang Syihab ya. Ya, di sini saya sebagai pengajar di Pondok Raudatul At-Thalibin Sintang. Baik, mungkin itu saja yang bisa yang saya perkenalkan ya. Ya mungkin atau selebihnya mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya. Baik. Pada kesempatan malam hari ini, ya, ikhwah, ya mungkin pada kajian kita kali ini, ya mungkin kita akan membahas tentang ya sebab-sebab husnul khatimah, yaitu sebab-sebab husnul khatimah. Ya secara bahasa ya, husnun itu artinya apa? Baik ya. Ya, khatimah yaitu artinya penutup ya. Kalau digabung ya, itu bisa kita artikan apa? Penutup yang baik.
Maksudnya apa? Kesudahan yang baik. Jadi husnul khatimah adalah ya impian setiap orang yang beriman. Ya. Jadi sekali lagi apa? Husnul khatimah adalah impian setiap orang yang beriman. Ya. Jadi menurut sebagian orang, husnul khatimah atau yang diartikan kesudahan yang baik ini merupakan kesimpulan dari seluruh aktivitas setiap manusia ya selama hidup di dunia. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Jadi dalam hadis ini ya ini menunjukkan bahwasannya kesimpulan dari kegiatan atau aktivitas manusia yang telah dilakukan ya selama hidupnya di dunia ini ya, baik itu berupa kebaikan maupun kegiatan atau perbuatan keburukan ya selama dia hidup ya di dunia ini ya, maka itu akan disimpulkan dengan amalan yang terakhir ya. Ya, maka akan dilihat di amalan yang terakhir nih. Oleh karenanya ya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, memikirkan husnul khatimah adalah ya kesibukan bagi orang-orang yang soleh ya. Ya, memikirkan husnul khatimah adalah kesibukan bagi orang-orang yang soleh ya. Jadi semua orang soleh ya, orang yang soleh itu memikirkan hal ini ya. Karena apa ya? Karena mereka merasa khawatir dengan kesudahan mereka. Ya, karena tidak ada yang mengetahui tentang takdir mereka ya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mengetahui apa saja yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, tentang kesudahan mereka kelak ya. Oleh karenanya ya lihatlah bagaimana orang-orang soleh ya merasa gelisah dengan hal ini ya. Maksudnya gelisah ketika kelak dia akan wafat ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari ya, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa 'ala nafsihi ya. Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan seluruhnya khawatir ada kemunafikan di dalam dirinya ya. Jadi di dalam hadis ini tidak ada seorang pun dari sahabat yang merasa percaya diri bahwasanya kelak ia akan masuk surga ya. Jadi bahwasanya para sahabat ini yang dikatakan sini ada 30 ya. Orang sahabat ini mereka tidak percaya diri ya, tidak pede bahwasanya mereka akan masuk surga ya. Bahkan dijumpai banyak dari para sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih merasa tidak percaya diri dengan hal itu ya. Ya, sebagaimana ya, sahabat yang mulia yaitu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya. Yang mana beliau ya pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa Umaru fil jannah ya. Umar tempatnya di surga ya. Ya. Lihatlah ya sahabat Umar, bahwasanya beliau ini sudah dikatakan oleh Nabi bahwasanya kelak Umarnya akan masuk surga ya. Ini bahwasanya ini menunjukkan apa? Bahwasanya Umar sudah dijamin masuk surga. Kemudian ya juga berkenaan tentang sahabat Umar juga ya. Di hadis yang lain ya, bahwasanya Nabi juga bersabda ya, bahwasanya mengabarkan bahwasanya Nabi pernah melihat istana Umar di dalam surga ya. Berdasarkan riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu
inna Umar fil jannah wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana fil jannah ra'aitu fiha daran fakultu liman hadhihi faqila li Umar bin al-Khattab. Ya, sesungguhnya Umar itu di surga, ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika aku berada di surga, ya, aku melihat sebuah istana di dalamnya, lalu aku bertanya, milik siapa ini, ya? Istana siapa ini, ya? Kata Rasulullah, ya. Kemudian dikatakan, ya, bahwasanya ini adalah milik Umar, ya, radhiyallahu anhu, ya. Jadi di sini, ya, dalam riwayat hadis ini, ya, Nabi menjelaskan tentang keutamaan Umar, ya. Bahwasanya selain Umar, ya, bahwasanya sahabat Umar ini adalah sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Tapi, ya Umar sendiri, ya, beliau ini masih apa? Masih khawatir bahwasanya dia takut-takut apabila di akhir hayatnya beliau ini bukanlah termasuk dari orang-orang yang husnul khotimah, ya. Tapi apa? Sebelum wafatnya, ya, sahabat Umar ini bahkan apa? Dia apa? Dia serius dalam beribadah, ya. Serius dalam beribadah, ya. Dia tidak memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dia masuk surga, ya. Berbeda dengan kita, ya. Ya, berbeda dengan kita, ya. Yang mana kita ini jauh, ya, amalannya dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ya mungkin, ya, kita, ya, ada kalanya rajin, ada kalanya tidak rajin, ya. Maka, ya, seharusnya kita berkaca dengan dari apa? Dari perbuatan, ya, yang dilakukan Umar, ya. Kita harus, ya, mencontoh bagaimana supaya, ya, kita istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Supaya di akhir hayat kita yaitu termasuk orang yang husnul khotimah, ya. Kemudian, ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, lihatlah, ya, bagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Rajab, ya. Wa kana Sufyan yastaddu, ya, ya, qalaquhu min sawabiqi wal khawatim fa kana yabki wa yaqulu akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan wa yabki yaqulu akhafu an aslibal imana indal mauti. Ya, Sufyan sangat gelisah dengan amalannya yang telah lalu dan bagaimana kesudahannya, ya. Dia menangis dan berkata, aku khawatir apabila aku tercatat di Lauhil Mahfuz termasuk orang-orang yang celaka, ya. Dia menangis dan berkata, ya, aku khawatir imanku dicabut ketika meninggal dunia, ya. Ya, ini termasuk, ya, beliau ini apa? Adalah gambaran, ya, bagaimana kehidupan orang-orang soleh dahulu, ya. Ya, mereka ini memikirkan tentang bagaimana, ya, kesudahan mereka, ya, akhir hayat mereka, ya, sehingga hal itu menggelisahkan mereka dan membuat mereka bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, masih banyak kisah-kisah, ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, para salafus saleh, ya, yang mana mereka khawatir dengan akhir hayat hidup mereka, ya. Khawatir apabila mereka ini bukanlah termasuk dari orang-orang yang husnul khotimah, ya. Maka, ya, hendaklah kita senantiasa, ya, untuk berdoa, ya, supaya apa? Kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam husnul khotimah, ya. Ya, husnul khotimah ini lawan kata dari su'ul khotimah, ya.
Kalau husnul itu baik ya, kesudahan yang baik. Adapun su'ul khatimah adalah kesudahan yang buruk. Ya, jadi di sana banyak ya doa-doa yang diajarkan ya, baik itu dari dalam Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya ya doa Nabi Yusuf ya. Doa Nabi Yusuf ya. Yang mana Nabi Yusuf ini meminta agar Allah memberikan kesimpulan dari akhir hidupnya, yaitu selama hidupnya itu sebagai akhir yang baik ya. Ya, ini terdapat di surat Al-Imran ayat 193 ya. Ya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang ma'al abrar, yaitu orang-orang yang berbakti ya, yang berbuat kebaikan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ya, kita akan bacakan ya. Apa itu makna atau pengertian dari husnul khatimah ya. Yang sudah kita jelaskan pada awal ya, bahwasanya husnul khatimah adalah kesudahan yang indah ya, atau penutupan yang indah ya. Ya, sederhananya adalah ya seorang yang meninggal dunia dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam keadaan Islam dan imannya yang bagus, bukan dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Faqala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Apabila Allah menghendaki ya kebaikan kepada seseorang kepada seseorang hamba ya, ista'malahu ya, maka Allah akan menggunakannya, atau maknanya membuat dia bekerja ya. Faqila ya, lalu dikatakan ya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah ya, bagaimana Allah akan menggunakannya wahai Rasulullah ya. Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut ya. Ya, kata Rasulullah ya, Allah akan memberikan hidayah kepadanya untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia ya. Ya, inilah yang dimaksud ya dari husnul khatimah ya menurut para ulama, yaitu meninggal dunia dalam kondisi beramal soleh ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah akan merasakan kebahagiaan menjelang ruh mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ya, yaitu dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah akan berbuat apa yang Dia kehendaki ya. Jadi di antaranya adalah ketika tiba waktu sakratul maut ya, mereka ya, orang-orang yang beriman ini itu akan dimudahkan untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keimanan ya. Begitu juga ketika berada di alam barzakh ya,
Yang mana orang yang meninggal dalam husnul khatimah ya, mereka ini akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, maka Allah akan mengokohkan untuk mampu menjawab pertanyaan tersebut ya. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian selain itu juga ya, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah ya, kelak di akhirat Allah akan menggolongkan orang-orang yang beriman tatkala dihisab. Jadi akan digabungkan atau dikelompokkan dengan orang-orang yang beriman ya. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun ya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah ya, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah ya, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah ya, tatanazzalu alaihimul malaikah ya, kemudian ya turunlah malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata alla takhafu ya, janganlah kalian takut ya, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati, wa abshiru bil jannah, dan beritakanlah ya, bahwasanya bergembiralah dengan surga ya, allati kuntum tu'adun ya, yang surga tersebut telah dijanjikan kepada kalian ya. Jadi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah ya, dia akan didatangi oleh malaikat ya untuk menghibur orang tersebut ya tatkala dia sakaratul maut ya. Kemudian ya banyak ya di sana dalil-dalil yang menunjukkan dari keutamaan husnul khatimah ya. Kemudian ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, kita akan beranjak dari sebab-sebab yang bisa seseorang hamba itu wafat atau mati dalam keadaan husnul khatimah ya. Jadi di sana ya banyak yang bisa seseorang hamba bisa untuk meraih husnul khatimah itu banyak ya. Namun di sini ada sebab-sebab khusus yang memudahkan seseorang untuk bisa atau meraih husnul khatimah ya. Di antaranya ya, yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebab yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu ya, bahwasanya beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ittaqillaha haitsu ma kunta ya, bertakwalah engkau ya kepada Allah dimanapun engkau berada ya. Kemudian selain itu Allah Subhanahu wa taala ya menggandengkan antara takwa kepada Allah dengan husnul khatimah ya. Yaitu menggandengkan apa? Ketakwaan ya, takwa kepada Allah dengan husnul khatimah ya. Ini berdasarkan dari ayat surat Al-Imran ya, ayat 102 ya. Yang ini biasanya kita sering dengar ya. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Wahai orang-orang yang beriman ya, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah ya kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau Islam ya. Jadi apa? Allah menggandengkan takwa ya dengan husnul khatimah ya. Kemudian ya, jadi itu ya. Jadi apa? Sebab yang pertama
untuk meraih husnul khotimah yaitu apa? Ya, seseorang hamba harus bertakwa kepada Allah ya. Jadi di sini apa? Dalam surat ayat Al-Imran tadi ya, bahwasanya dijelaskan ya bagaimana syariat menggandengkan antara takwa dengan husnul khotimah, yaitu maksudnya yaitu bertakwalah dengan takwa yang sesungguhnya dan janganlah ya meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam ya. Jadi kita tahu ya, kita tahu di antara kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim adalah pada saat menghadapi sakaratul maut ya. Jadi barang siapa yang menjadikan sakaratul maut, yang menghadapi sakaratul maut ya, maka dia akan mengalami kesulitan ya. Ya, jadi sakaratul maut ini sangat susah ya. Jadi keadaan yang begitu sulit ya ketika menjelang kematian seseorang ya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Ya, kata beliau, la ilaha illallah wa inna lil mauti sakarat ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian ada sakaratnya ya, sekarat ya. Jadi sakaratul maut bukanlah perkara yang ringan ya. Jadi sampai-sampai di sini dikatakan bahwasanya ya, ketika seseorang menghadapi sakaratul maut ya, tentunya ya, ketika itu apa? Setan akan berusaha datang untuk mengerahkan segala kemampuannya, kekuatannya untuk apa? Untuk menggoda orang tersebut agar apa? Supaya tidak apa, jamaah? Agar melenceng atau tidak bertakwa kepada Allah ya. Jadi ketika keadaan sakaratul maut ya, seseorang itu ya, setan datang menggoda orang tersebut untuk apa? Untuk berpaling dari ketaatan kepada Allah ya. Makanya tidak mudah ketika seorang akan meninggal mengucapkan apa? La ilaha illallah. Yang mana ucapan tersebut itu akan jaminannya apa? Surga ya. Maka di situ ada setan yang mana itu kesempatan terakhir bagi orang tersebut untuk menggoda orang tersebut ya. Maka disinilah ya, makanya di sini sakaratul maut itu bukanlah hal yang ringan ya. Maka oleh karena itu kita ya senantiasa untuk berdoa ya, untuk dimudahkan ketika apa? Menghadapi sakaratul maut ya. Kemudian sebab yang kedua ya, sebab yang kedua untuk meraih husnul khatimah yaitu mengingat kematian. Sebab yang kedua adalah mengingat kematian. Mengapa demikian? Ya. Karena mengingat kematian ya, di antara hal yang dapat memudahkan seseorang meraih husnul khatimah ya. Yaitu apa? Maksudnya dengan mengingat kematian ya, orang tersebut akan apa? Ya akan selalu ingat ya, bahwasanya dia akan memperhatikan amalan-amalan atau untuk mempersiapkan kematian tersebut ya. Jadi orang yang makanya dikatakan di sabda Nabi ya, yang bahwasanya orang yang senantiasa mengingat kematian itu adalah orang yang cerdas ya. Kenapa dikatakan orang yang cerdas ya? Ya. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah ya, fa ayyul mu'minina aqyas ya. Qala ya aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas ya. Ya. Siapakah orang beriman yang paling cerdas ya? Kata beliau ya, orang yang paling banyak mengingat kematian ya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling banyak persiapannya untuk bertemu dengan kematian ya. Ulaikal aqyas, maka mereka itulah orang-orang yang cerdas ya. Jadi ketika kita lalai
atau ketika kita jauh dari ketaatan kepada Allah ya, maka pengingat yang paling ampuh untuk menghilangkan itu ya, atau ketika kita futur ya, yaitu apa? Adalah kematian ya. Adalah kematian ya. Maka ketika seorang hamba ya, dia senantiasa mengingat kematian ya, setiap harinya dia mengingat kematian, maka tentunya dia akan mempersiapkan kematian tersebut dengan amalan-amalan yang banyak ya. Tentunya amalan-amalan yang soleh ya, yang bekal yang akan dia bawa ketika kelak dia meninggal ya. Apabila dia istiqomah dengan amalan-amalan tersebut ya, maka ya Allah akan mudahkan ya, Allah akan berikan di akhir hayatnya dengan penutup yang baik ya, yaitu husnul khotimah ya. Kemudian ya, jamaah yang semoga Allah rahmati semuanya. Kemudian sebab yang ketiga ya, sebab yang ketiga supaya meraih husnul khatimah ya, yaitu kita ya, segera bertobat ya. Jadi sebab yang untuk menggapai husnul khatimah itu apa? Segera bertobat ya. Jadi di antara hal yang membantu kita untuk meraih husnul khatimah adalah segera bertaubat ya. Jadi hendaknya bagi kita jangan pernah ya untuk menunda-nunda taubat ya. Ya sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian ya, kamu ya, mencari ampunan dari Tuhanmu ya, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Begitu juga Allah berfirman di ayat yang lain ya, di dalam surat Al-Hadid ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard ya. Ya, berlomba-lombalah kalian ya, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Jadi di dalam sampai-sampai ya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya mengatakan annal mubadarata ila taubati binadz-dzambi ya fardun ala al-fawri ya. Ya bahwasannya bersegera di dalam bertobat ya dari perbuatan dosa adalah ya fardun ya, adalah wajib ya, wajib kewajiban yang harus disegerakan ya, kewajiban yang harus disegerakan. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh untuk mengakhirkannya ya. Ya famata akharaha asabit ta'khir ya. Apabila seseorang menunda tobatnya ya, sejatinya dia telah berbuat dosa dengan perbuatannya, yaitu menunda-nunda tobat tersebut ya. Maka ya dari itu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ya kapan saja ya ketika kita ya melakukan kemaksiatan, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya sejatinya kita semua tidak bisa luput dari dosa ya. Sejatinya kita semua tidak luput dari dosa. Maka ya kita semua ya ketika menginginkan husnul khatimah, maka hendaknya kita bersegera untuk bertobat ya. Jangan menunda-menunda taubat tersebut ya. Kemudian sebab yang keempat ya untuk menggapai husnul khatimah yang keempat, yaitu memperbanyak amalan rahasia ya. Amalan sir ya. Yaitu memperbanyak amalan rahasia. Tentunya di sini apa? Amalan soleh ya. Yang mana amalan-amalan yang tidak semuanya manusia tahu tentang amalan kita ya.
Jadi inilah ya, maksudnya inilah amalan yang dapat membantu kita untuk menggapai husnul khotimah. Ya. Maka dari itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya man istata'a an takuna lahu khabi'atu min amalin salihin falyaf'al ya. Ya kata Rasulullah ya, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi ya, falyaf'al ya, maka lakukanlah ya. Karena ya di antara sebab orang terjerumus ke dalam su'ul khatimah ya adalah melakukan amalan buruk yang tersembunyi ya. Ini lawan katanya ya. Ketika Ketika seseorang menyembunyikan keburukan, maksudnya perbuatan maksiat ya, yang tidak diketahui manusia ya, itu bisa menyebabkan su'ul khatimah ya. Kebalikannya, orang yang menyembunyikan amalan soleh ya, juga akan menyebabkan dia akan mendapatkan husnul khatimah ya. Ya, ini amalan yang mungkin bisa diketahui oleh diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Sebab yang terakhir ya. Oh, astaghfirullah. Baik. Kemudian ya, kita jelaskan 4 sebab saja ya, 4 sebab saja ya dalam menggapai su'ul husnul khatimah. Nah, di sini ya dikatakan ya, jadi saya ulangi ya, di antara sebab orang terjerumus ke dalam su'ul khatimah ya, penutupan yang buruk ya, yaitu adalah melakukan amalan buruk yang tersembunyi ya. Sebaliknya, orang yang ingin meraih husnul khatimah ya, hendaknya dia melakukan amalan yang baik ya, amalan yang soleh ya, yang mana orang lain tidak mengetahuinya dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Ya, fawalladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya ya, sesungguhnya ya, salah seorang dari kalian melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' ya, sehingga jarak antara dirinya dengan surga itu hanya sebatas ya, hanya sejarak sehasta saja ya. Fayasbiqu alaihi alkitab ya. Ya, fayasbiqu alaihi alkitab ya, lalu takdir mendahulunya ya, maksudnya kemudian dia mati ya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha ya, lalu orang tersebut melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar ya, dan sesungguhnya ya, salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga, penghuni neraka ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira ya, sampai jarak antara dirinya dengan neraka tersebut hanya sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab ya, lalu takdir mendahulunya.
fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha ya. Lalu orang tersebut melakukan amalan penduduk ahli surga ya. Ya fayadkhuluha, lalu orang tersebut masuk ke surga ya. Jadi hadis ini ya, hadis ya bahwasanya apa? Pencapaian ya atau final ya itu ditentukan di akhir hayatnya ya. Bahwasanya final itu ya ditentukan dari akhir hayatnya ya. Makanya ya itu bisa dilihat ya dari akhir hayatnya ya. Entah orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah ya. Kemudian juga ada hadis yang serupa ya, yang diriwayatkan oleh dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ya, radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu 'amali ahlil jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlin nar. Wa innar rajula la ya'malu 'amali ahlin nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahlil jannah." Ya. Sesungguhnya ya seseorang melakukan amalan penghuni surga yang tampak bagi manusia ya, padahal ya dia termasuk penghuni neraka ya. Sesungguhnya seseorang melakukan amalan penghuni neraka yang tampak bagi manusia ya, yang tampak bagi manusia padahal dia termasuk penghuni surga ya. Maka ya apa? Ya. Maka dalam hadis ini ya menjelaskan bahwasanya final atau kebaikan atau keburukan yang akan terjadi selanjutnya ya setelah kematiannya itu ditentukan dari husnul khotimahnya atau su'ul khotimahnya ya. Maka ya kita ya hendaklah senantiasa untuk memperbanyak doa-doa ya supaya kita dimudahkan atau kita diberikan oleh Allah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah dan dikumpulkan oleh orang-orang yang beriman ya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini ya, yaitu kajian tentang ya sebab-sebab untuk meraih husnul khatimah ya. Mungkin bisa kita ambil manfaatnya ya, faedahnya ya. Apabila ada kurangnya saya memohon maaf sebesar-besarnya ya. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.